satu gerakan di kampung tidak biasa sama sekali. Namanya alhamdulillah. Bagus. Yang penting ada intinya. Pada intinya kita bergerak kali gitu. Ya. Dalam gerakan sosialnya. Yang penting mah satu visi, satu kebersamaan, insya Allah. Sehingga organisasi itu akan insya Allah akan maju. Nah sekarang organisasi ini ingin dibawa kemana nih? Ya, ulah sobat cabang sebetulnya. Kita punya tugas utama kegiatannya apa? Beli pakan itu kan itu bisa digunakan pakan alternatif, tapi punya kelemahan A, B, C, D dan seterusnya. Kalau modal pakan pabrikan kan tidak punya kelemahan, cuman semuanya menggunakan duit. Kan gitunya, menggunakan uang untuk beli. Nah, uangnya itu bisa mulai dikawinkan, sudah mulai dipijahkan atau setahun lah. Ya. Kemudian setelah cukup umur, tingkat kematangan telur. Apa ya? Prematur anaknya. Sarwa ya, makin lauk ya, prematur. Apanya? Sama Arifnya nggak begini bapaknya. Hijab tapi nggak lu. Akhirnya karena itu juga jadi cukup kayak belajar ke bapak itu kayak gitu. Bagaimana memilih induk yang betul-betul sudah matang dulu. Jadi nges waktu nah yang membemang, nges waktu nah ngajuruk gitu. Sorangan kan mereka nges waktu nah makan. Yang lauk mah main lancar waktu lagi hari ditempatkan di tempat yang memang sudah ada rangsangan untuk mengeluarkan itu kan tapi hasilnya goreng. Jadi ketika kita akan memilih induk ini ya ciri-cirinya, misalkan dia umurnya nggak pas ya 8 bulan 10 bulan gitu kan, terus pentingnya nggak ambil dayut yang duduk gitu, duduk tapi dalam kondisi memang saya endokan dan duduk penyakit dan duduk obati makan gitu ya. Nah ketika dibalik dia ya si lauk teh gitu kan dia lauk ya kurang balik dia kakak kita posisi buteng ya perut gitu sudah mengamuliat dia kan jadi ayah ngerobak itu sedikit nggak rata tapi ayah jadi ayah lekokan kaki tengahnya tadi kaki ya terus iya ngarana anus ya belum gus gede belum gus merkah benar memek itu ya sisi spesial ya masa kamu gas kita bulu di merkah tuanian pada ibu surasin nyebutnya jadi bulu kan gas benar-benar masih mekar gitu ya kan gas cukup umur tambah kurang dipencet seketik begitu keret gitu di stripping keluar telurna endogna keluar warna endogna esta kuning kehijau-hijauan empat bagus tiga kemana tiga kalimanya kuning kilat ini karang terus meliput udah digigitnya diurut ya seperti keluar nah itu sudah cukup terus bagus agak siap dikawinkan gitu dokter terus anu jantan lagi sarua laut itu sarua baik kurang budak letik kan umur 15-17 ya kan bisa mampu melakukan ya tapi kan kekuatan spermanya belum berkualitas baik jadi cukup umur sama kurang lebih 8 bulan gitu 10 bulan terus posisi lagi nggak semajir nggak birahi
pilain aja mah bakirnya nanti kan Itu beranak Pak. beranak kalau salah birahi gitu birahi dicirikan dengan sama eta ge alat kelaminna eta geus burung geus rada panjang gitu eta geus siap Jantan. asal-asalan gitu menurut dan siap mah atuh nah ge atuh orang sarua lah mun keur malas mah Iya. gitu ngagawean tapi teu nafsu teh sehingga angin dong kira-kira seperti itu kita kemarin juga kira-kira Tapi cek pertama dua kemarin dipilih kan ada yang dia inginkan semuanya bertelur ada yang sampai meja di lapak pokoknya ini pak bertelur semua tapi gagal gagal yang satu gagal nggak meretas semuanya yang satu meretas yang dua meretas cuma yang dua ini yang sekarang nih cuma yang satunya tinggal 1 minggu mati semua atau faktor dari minggu kan ada terpapar dari air gitu kemana hujan nggak banjir bisa ya, tapi kita mulai dari itulah proses pemilihan induk tadi seperti itu dari umur sampai segini terus pemeliharaan bapak kayak pencaina kudu luhur kudu jeruk asal Jengkal. Jengkal ini. asal jengkal setengah iya kan 20 sentian terus kudu herang terus ayah sirkulasi air terus setelah diistein jadi proses penetasan namun dia saya tak deket-deket ke air karena telur juga bernapas minimal 50.000 tapi itu dia amun kelompok yang nggak perlu sih amun kelompok yang merasa pinter tegudu iya aku mangga itu terangkum kami karena kematian ikan itu bukan hanya dalam proses pemeliharaan tapi ketika panen kayak karena cara panen dan kolam yang dibuatnya itu menyulitkan untuk panen sehingga faktor kehilangan itu bertambah. Kalau kamu guys mati mah harganya murah, ya kan? Masalah perkreditan dan yang lain-lain mungkin kita tahu berkredit permodalan kita lihat ke depan kalau ada program kita sampaikan kemudian kalau ada hibah juga ke depan kalau ada kita sampaikan yang kelima potret kelompok ini tuangkan dalam proposal jadi masukkan ke dinas berapa kali sudah kayak kegiatan atau program kementerian melalui pemerintahan pemerintah kabupaten melalui dinas perikanan menarik mengarah patin berpatin dengan jualan gampang karena kurang lebih sebulan setengah beli benih yang ukuran kecil misalkan 3 inci kemudian pelihara sampai 6 atau 7 atau 8 inci dijual jadi nggak menjual lagi nah mereka dinya ayo dibantuan pakai sama pelet sama pelet cuman China perlu tersedia sepanjang waktu dia pun hese ya jalan lah cari jalan iya tersedia sepanjang waktu cari jalan budaya cari ngalir masuk ngalir
cuman di dia mah igana gayanya Rapat info sih. jadi cuma cocok lele doang. Tapi organisasi itu namanya perlu komunikasi. Nanti akan dibantu sama musik. Kalau mungkin terkait dengan SK tadi ya, SK udah ada ya. SK tahun berapa? Jadi saya silakan nanti kasihkan ke musik itu terkait dengan tadi yang disampaikan tadi ya. Itu sudah nanti akan diberi pusat musik itu. Siapa juga nanti ketua siswa juga yang KTP ya telepon maksudnya. Dan kebetulan Bu Rosi mah deket di mana didinya Pak? Gang parkir ya. Gampang, tinggal komunikasi lebih mudah. Pak Ubiani di Cipanas, iya gimana? Jauhi. Tapi wilayah kerjanya Warung Gunung, Cileles, Cibadak ya. Pokoknya mah 28 kecamatan yang ada di kabupaten cuma air di depan kami. Bisa dibayangkan kan? Jadi mohon bantuannya ke rekan-rekan semua di kelompok GMKT ini. Bukan kami malas atau apa, gitu ya. Kita juga penyuluhan lain, penyuluhan apa LKB penyuluh. Sa desa ke Karang dua. Gitu kan. Apa yang tadi Pak Kabir sudah bicarakan itu adalah cara budidaya yang baik. Maksudnya dari saya memperkenalkan nama Ubiani dari perikanan. Kalau dulu kasih ya, sekarang itu nggak ada kasih, jadi jabatannya fungsional sekarang semua. Jadi sekarang itu tidak ada. Nah, saya menyarankan kepada kelompok yang pertama itu fokus, misalkan mau di apa, apakah mau di pembesarannya, apakah mau di pembenihannya. Nah, kalau fokus di pembenihan berarti kita apa yang harus disiapkan, itu yang paling pokok utama air, karena di pembenihan itu airnya harus betul-betul yang bersih gitu ya, tidak kena apa limbah apalah keluarga. Karena kalau untuk pembenihan riskan kematian, maka kita harus fokus. Apabila kita di pembenihan, yang paling utama kita harus sedia indukan. Indukan itu yang tadi kalau kita beli yang sertifikat, berarti yang ada itu di Sukabumi Pak ya? Iya. Yang mengeluarkan sertifikat itu Sukabumi. Nah itu per paketnya aja hampir 3 juta. Satu paketnya induk jantannya 5, betinnya 10. Kalau kita beli sendiri ya mahal. Nah itu indukan yang bersertifikat itu dijamin oleh perikanan, jadi kualitasnya sudah lumayan lah bagus. Kedua, kalau di pembenihan apa sih yang dibutuhkan, berarti jangan di kolam tanah, berarti kalau harus diterpal. Minimal saya kira kalau untuk pembenihan itu 3-4 terpal. Karena yang pertama penetesan, setelah penetesan pendederan. Berarti kan harus terpisah tuh kolamnya, jangan di situ aja. Nah, Harus pindah gitu. itu harus pindah. Nah, itu kualitas airnya harus betul-betul harus sumur air sumur bor lah atau sumur dari dalam tanah yang bersih lah. Itu yang paling pokok. Tadi kedalaman sudah disampaikan, terus harus terbuka, hanya atas lah taruh pakai apa tuh tutup itu jaring apalah gitu ya, supaya jangan sampai begitu hujan air hujannya langsung jatuh ke kolam, karena itu akan menimbulkan stres. Tadi stresnya tuh perubahan suhu, jadi dari dingin ke panas, dari panas ke dingin bisa berubah ke ikan, stres mati. Itu yang harus dipelajari. Nanti bapak-bapak kalau sudah siap, kami tadi tinggal ngundang untuk memberikan penyuluhan bagaimana caranya gitu. Insya Allah kami kalau
penyuluh untuk menyampaikan. Gak apa-apa kita sharing supaya kita maju, daerah kita maju, ada pendapatan. Karena kalau sudah maju, masyarakat ya gampang lah sekarang banyak elektronik HP ya, dimasukkan, dipotong, informasikan. Saya kira semua buka lah, semua buka informasi itu bisa. Kalau masalah pemasaran, kadang-kadang kita sulit memasarkan karena kita tidak tahu kemana nih, padahal pembeli sudah nyari, kita di sini tidak ada, misalkan hanya sedikit. Jadi pembeli itu kadang-kadang tidak mau kalau sedikit. Kalau dari luar kan minimal 60.000, 50.000 sekali angkut, jadi ongkos transport gak begitu besar gitu, jadi kecil besar tapi dianggapnya kecil karena satu kali bawahnya banyak. Misalkan satu biji ongkosnya harusnya 50 perak, kalau banyak kan cukup 25 perak gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus, itu yang harus kita pelajari. Nah, kelompok itu harus ada keterbukaan dengan sesama, itu kuncinya. Kalau tidak ada keterbukaan, insya Allah bangkrut. Insya Allah bangkrut, karena kelompok itu sudonnya yang banyak, bukan ke bawah. Maka itu yang harus dipertahankan, itu yang harus dipertahankan. Sekecil apapun kita perlu keterbukaan, itu kuncinya. Kalau sudah terbuka, orang nanam kepercayaan kepada kita, maka kepercayaan itulah yang paling pokok ketimbang uang. Gitu Pak. Jadi saya juga di usaha ikan, baik ikan mas, jadi saya tidak punya modal, tetapi kepercayaan dari orang itu melekat kepada kita. Tinggal kita mempertahankan kepercayaan itu yang sulit, karena punya untung 1.000 ini 2.000. Nah itu kalau kita tidak bisa mempertahankan yang keuntungan 1.000 ingin 2.000, maka itu akan hancur. Nah pertahankanlah yang 1.000, tetapi manjang waktunya, jadi tidak lepas. Itu kunci. Maka berkelompok itu harus dasar musyawarah, apapun bentuknya, supaya kelompok itu maju. Modal permodalan, kalau bisa cari donatur yang mau misalkan memberikan modal tanpa anggunan, tanpa bunga, dengan catatan begitu beres langsung kita bayar. Itulah yang ditanamkan oleh kita. Karena di sini saya lihat masih banyak lah orang-orang yang mampu, tapi kadang-kadang pengen usaha, diajak oleh kita kerjasama. Kita punya untung 200.000, 50.000 untuk dia nggak apa-apa. Yang penting kita ada permodalan. Diusahakan. Saya juga begitu Pak. Dari nol saya nggak ada, misalkan terus ditanamkan, maka timbul kepercayaan sehingga gampang mereka untuk menanamkan modalnya. Kuncinya keterbukaan di antara kelompok, tanamkan kepercayaan kepada orang lain, itulah yang harus kita usahakan. Itu saya tambahan Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yani. Kalau di kantor soalnya pakai pen. Bagian itu tadinya jabatan struktural kasih budidaya. Nah, sekarang Apa yang tadi Pak Kabid sudah bicarakan itu adalah cara budidaya yang baik. Maksudnya dari saya perkenalkan nama Rubiani dari perikanan. Kalau dulu kasih ya, sekarang itu nggak ada kasih, jadi jabatannya fungsional sekarang semua. Jadi sekarang itu tidak ada. Nah, saya menyarankan kepada kelompok yang pertama itu fokus, misalkan mau di apa, apakah mau di pembesarannya, apakah mau di pembenihannya. Nah kalau fokus di pembenihan berarti kita apa yang harus disiapkan, itu yang paling pokok, utama air, karena di pembenihan itu airnya harus betul-betul yang bersih gitu ya, tidak kena limbah apalah keluarga. Karena kalau di pembenihan riskan kematiannya, maka kita harus fokus. Apabila kita di pembenihan, yang paling utama kita harus sedia indukan. Indukan itu yang tadi, kalau kita beli yang sertifikat, berarti yang ada itu di Sukabumi Pak ya? iya. Yang mengeluarkan sertifikat itu Sukabumi. Nah itu per paketnya aja hampir 3 juta.
satu paketnya induk jantannya 5, betinnya 10. Kalau kita beli sendiri ya mahal. Nah itu indukan yang bersertifikat itu dijamin oleh perikanan, jadi kualitasnya sudah lumayan lah bagus. Kedua, kalau di pembenihan apa sih yang dibutuhkan, berarti jangan di kolam tanah, berarti kalau di terpal minimal saya kira kalau untuk pembenihan itu 3-4 terpal. Karena yang pertama penetesan, setelah penetesan pendederan, berarti kan harus terpisah tuh kolamnya, jangan di situ aja. Nah harus pindah gitu kan. itu harus pindah. Nah itu kualitas airnya harus betul-betul harus sumur air sumur bor lah atau sumur dari dalam tanah yang bersih lah, itu yang paling pokok. Tadi kedalaman sudah disampaikan, terus harus terbuka, hanya atas lah taruh pakai apa tuh tutup itu jaring apalah gitu ya, supaya jangan sampai begitu hujan air hujannya langsung jatuh ke kolam, karena itu akan menimbulkan stres. Tadi stresnya tuh perubahan suhu, jadi dari dingin ke panas, dari panas ke dingin bisa berubah ke ikan, stres mati. Itu yang harus dipelajari. Nanti bapak-bapak kalau sudah siap, kami tadi tinggal ngundang untuk memberikan penyuluhan bagaimana caranya gitu. Insya Allah kami kalau tidak dari dinas, nanti dari penyuluh untuk menyampaikan. Gak apa-apa kita sharing supaya kita maju, daerah kita maju, ada pendapatan. Karena kalau sudah maju, masyarakat gampang lah sekarang, banyak elektronik HP ya, dimasukkan, dipotong, informasikan. Saya kira semua buka lah, semua buka informasi itu bisa. Kalau masalah pemasaran, kadang-kadang kita sulit memasarkan karena kita tidak tahu kemana nih, padahal pembeli sudah nyari. Kita di sini tidak ada, misalkan hanya sedikit, jadi pembeli itu kadang-kadang nggak mau kalau sedikit. Kalau dari luar kan minimal 60.000, 50.000 tuh sekali angkut, jadi ongkos transport nggak begitu besar gitu, jadi kecil besar tapi dianggapnya kecil karena satu kali bawanya banyak. Misalkan satu biji ongkosnya harusnya 50 perak, kalau banyak kan cukup 25 perak gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus, itu yang harus kita pelajari. Nah kelompok itu harus ada keterbukaan dengan sesama, itu kuncinya. Kalau tidak ada keterbukaan, insya Allah bangkrut. Insya Allah bangkrut, karena kelompok itu suudonnya yang banyak, bukan kedua. Maka itu yang harus dipertahankan, itu yang harus dipertahankan. Sekecil apapun kita perlu keterbukaan, itu kuncinya. Kalau sudah terbuka, orang nanam kepercayaan pada kita, maka kepercayaan itulah yang paling pokok ketimbang uang. Itu Pak. Jadi saya juga di usaha ikan, baik ikan mas, jadi saya tidak punya modal, tetapi kepercayaan dari orang itu melekat kepada kita. Tinggal kita mempertahankan kepercayaan itu yang sulit, karena punya untung 1.000 ini 2.000. Nah itu kalau kita tidak bisa mempertahankan yang keuntungan 1.000 ingin 2.000, maka itu akan hancur. Nah pertahankanlah yang 1.000, tetapi panjang waktunya, jadi tidak lepas. Itu kunci. Maka berkelompok itu harus dasar musyawarah, apapun bentuknya, supaya kelompok itu maju. Modal permodalan, kalau bisa cari donatur yang mau misalkan memberikan modal tanpa anggunan, tanpa bunga, dengan catatan begitu beres langsung kita bayar. Itulah yang ditanamkan oleh kita. Karena di sini saya lihat masih banyak lah orang-orang yang mampu, tapi kadang-kadang pengen usaha, diajak oleh kita kerjasama. Kita punya untung 200.000, 50.000 untuk dia nggak apa-apa. Yang penting kita ada permodalan. Diusahakan. Saya juga begitu Pak. Dari nol saya nggak ada, misalkan terus ditanamkan, maka timbul kepercayaan sehingga gampang mereka untuk menanamkan modalnya. Kuncinya
keterbukaan di antara kelompok, tanamkan kepercayaan kepada orang lain, itulah yang harus kita usahakan. Itu saya tambahan Pak Kawin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.